males ya. Iya. Karena jadi prioritas untuk beberapa jungler mid lane. Apalagi kalau bicara soal Julian tuh versatile banget. Dan ya back to the Land of Dawn. Again dimana point of view kita dari kedua belah jungler ya. Sama-sama ngamanin karya buff terlebih dahulu untuk amunisi mereka. Dan lihat bagaimana pola rotasi dari kedua roamer. Nampaknya satu visi ya. Dia langsung mengarah ke area gold. Tapi kalau kita ngomongin masalah dari segi draft power ya, untuk kapan momentumnya ada gitu. Dari ya saya sekarang dari Kairi dengan udah level 3, potensi sudah terbuka semua. Ini yang ngebuat early power lagi dan lagi cukup kuat di tangan Fnatic Onyx. Dan begitupun juga dengan adanya Edith di arah XP lane. Level 2 aja udah cukup itu untuk megangin teman-teman dari Rebellion Esports dengan cukup lama. Nah, kalau kita ngeliat dari player emblemnya, kelihatan banget ini kayaknya Edith akan ditujukan Damage menjadi damage. Ada Swift di sana. Dengan adanya Swift ya, apalagi dengan Brave Smite. Sementara kalau kita ngeliat ke arah Shushin ya, ini ngambilnya ke arah agility ditambah dengan tenacity. Jadi lebih ke arah ya udah maksimalin ya, itu ke arah sisi potensialnya. Ya lebih ke area tersebut ya untuk ngasih support nantinya jika Restic team fight. Tapi ada satu skirmish yang bakal coba untuk di follow up dengan Steel Cable mengarah ke Keyboy Flicker for defensive. Tapi cewek nampaknya menjadi korban. Tapi motivation round memberikan motivasi hidup bagi cewek di red top lane. Namun Kairi akan menjadi bulan-bulan kami outplay moment dari Kairi yang membuat akhirnya first blood berhasil diamankan oleh Fnatic Onyx. Wah itu bahkan enhance sword ya dari Kairi tuh bisa ngebuat dia hidup lagi dan lagi hampir banget bisa hidup. Wah. Namun ternyata tetap bisa ditumbangkan dengan 3 orang di arah top lane. Namun menurutku itu adalah performa yang sangat baik sekali. Apalagi dengan adanya Audi Z yang sudah tumbang. Dan gak rugi-rugi banget lah karena pas banget dia tumbang. 10 detiknya itu langsung purple buff akan respawn. Tapi sebenarnya tadi masih bisa mundur gak sih? Sebenarnya kalau dibilang masih bisa mundur bisa. Cuman ya bisa dibilang emang agak sedikit overcommit tadi menurutku. Dengan posisinya tadi kan dari cewek dan juga Keyboy kalau nggak salah itu dicabut. Yep, dan dia udah dapetin 1 poin ya. Ya. Tapi ya reset lagi tentunya karena ada pertukaran di 1 untuk 1 di skirmish top lane. Dan lihat bagaimana lanternnya sudah mulai memberikan 1 buah distraction dari seorang Suns. Karena beberapa member melihat bagaimana Lutfi yang sudah open sebetulnya memberikan jalan dan membukakan pintu terhadap Kairi untuk mengeksekusi karya Turtle kita yang Dipegangin pertama. Lutfi lagi. Bener-bener dipegangin dan nampaknya tidak akan ada kontestasi di Turtle kita yang berhasil diamankan oleh Fnatic Onyx. Tapi emang begitu ya untuk Fanny agak tricky di turtle pertamanya jadi mendingan dilepas aja. Fokusnya ke arah jungle terlebih dahulu. Karena walaupun dari Kairinya pun sudah tumbang. Ya, Ini masih ada gap level yang diungguli oleh Kairi dengan angka 1 level. betul. Ya menurutku tetap ya menjadi salah satu early advantage lah bagi Fnatic Onyx gitu loh. Ditambah lagi dengan Lutfi yang nggak bisa asal digesek sama Fanny. Dan bahkan bisa jadi soft counternya Fanny. Dengan semua sisi yang dia punya gitu loh. Sisi dari Fnatic Onyx tuh dari game pertama banyak banget. Minotaur, Edith, Shushin, Kairi dan juga cewek. Ini Iya, dan semuanya membahas sisi. karya sisi. Ada 1 buah sisi yang dioptimalkan oleh Audi di area top lane. Bagaimana wall charge mengarah ke area langsung ke area sosok Keyboy. Yang membuat Keyboy langsung tumbang untuk tidak ada pertukaran, Ji. Ya, dengan tumbangnya dari Keyboy pun di sini ngebuat seenggaknya Auditzy bisa dapetin beberapa power. Tapi lihat bagaimana damage output dari Kairi itu besar banget. Wah, itu kombonya bagus banget sehingga akhirnya membuahkan 1 poin. Eliminasi yang dibutuhkan pasca hilangnya sosok Keyboy roamer. Akhirnya bisa ditukarkan juga oleh teman-teman dari Fnatic Onyx di area mid lane. Combo combro. Kalaupun emang pengen nyari immunity ya dari Grok, itu kan dia mesti ngambil ke arah power charge terlebih dahulu kan. Ditahan skill satunya deket tembok baru ada immunity. Kalau nggak ada deket tembok pun bakal tetap keangkat. Dan ini yang tadi aku bilang masalah dari segi mobilitas rendah. Targetnya itu ada Ruby dan juga Grok untuk di game kali ini. Setengah darah hilang. Langsung ya dari Spear yang dibuka oleh Swallow. Cicilan-cicilan yang udah gak kaget lagi sebenarnya kalau bicara soal Novaria gak sih. Itu jadi karakter dia dengan ya memang cuma 1 area of effect. Tapi itu yang jadi karakter dia. Makanya itu kan dengan ada Minotaur sebenarnya di sini agak sedikit enteng lah. Ya. Dengan beberapa heal yang bisa dilakukan ngebuat ya pokingan damage pun langsung menghilang efeknya. Cuman ngelihat dari first itemnya Lutfi, bahkan sebelum sepatu ya, dia bikin langsung ke arah Thunderbelt. Lihat bottom lane. Iya benar-benar mengarah ke area potensi damage yang bisa ditorehkan. Ya. Ada 1 buah gerakan tadi di 1v2 situation, tapi nampaknya Kars menindaklanjuti dengan mundur. Meanwhile, di area sisi lain, ada 1 pemain yang harus tumbang, karena jungler dari Rebellion Esports hilang untuk nothing. Sedangkan Fnatic Onyx bakal coba untuk mulai meringkus karya objektif Turtle yang kedua yang kembali free untuk tim Fnatic Onyx. Gameplay yang pelan sebenarnya dari kedua belah tim, namun dari segi pertukaran demi pertukaran, mikro-mikro yang didapatkan dari ya yang kecil-kecil tapi kalau ditumpuk jadi penting. Wih. Team fight yang oke 1 poin kill, abis itu ngapain? Ya. Turtle.
1 poin kill abis itu ngapain? Rating. Yep. Tinggal gimana caranya untuk melakukan push ke arah turret. Kalaupun emang pengen push ke arah turret, Fnatic Onyx dari tadi masih memegang zona mereka dengan sangat-sangat aman dan juga nyaman berkat combo Suns dan juga Kairi. Ya, lihat bahkan kalau kita lihat dari Fnatic Onyx XP mereka aja bener-bener fleksibel dan mainin mobilitasnya banget loh. Dari tadi rotasi coba untuk mulai dilakukan dan mempersempit, lebih tepatnya membuat Rebellion Esports ruang geraknya tuh terbatas banget. Ini baru menit 5. Tapi mereka udah mulai melakukan invasi terhadap Purple Buff yang dimiliki oleh Rio. Dan tidak ada setup bagaimana Ludwig Flicker maju ke depan. Bakal di follow up lagi dengan satu pemain Fury diberikan oleh seorang Keyboy. Satu pemain down dari Rebel Esports untuk nothing. Sedangkan Flicker for defensive dari Audi TZ membuat dia bisa untuk menghindari maut yang hendak diciptakan oleh pemain-pemain dari Fnatic Onyx. Itu mahal banget dari Luffy dengan Flicker dan juga Earthshatter yang dilakukan. 2 player pun terangkat. Tadi ada Kars dan juga kalau nggak salah Swallow yang terkena knock up. Ngebuat mereka pun akhirnya ya udah langsung dikenakan damage output yang sangat besar dari Fnatic Onyx. Apalagi dengan Suns yang kebetulan dengan area sempit seperti itu. Dan area ultimate yang sangat-sangat besar. Ngebuat dia sangat mudah untuk nge-stack power dari Lantern Flare-nya. Even Rio pun masuk tadi. Itu nggak bisa ngasilin kill karena ya posisinya nggak ada yang sekaret. Ya. Itu dia, Dari Fnatic. ini udah mulai jadi bencana ya. Yang tadinya kita mungkin bicara soal bagaimana teman-teman Rebellion netralisir power dari first pick yang diamankan oleh Suns dari Shushin-nya. Ini justru udah mulai ditemukan resep mereka untuk bisa mengoptimalkan power dari Shushin. Satu turret di area bottom lane udah diamankan. Dan Rebellion masih coba untuk dipersempit kembali pergerakannya untuk bisa melakukan pertukaran. Untuk mengejar kerugian dan ketertinggalan sih lebih tepatnya. Ini dipegang terus ya sama Lutfi ya untuk turtle ya. Jadi total 3 turtle diambil oleh teman-teman dari Fnatic Onyx yang bakal ngebuat mereka snowball lebih parah lagi sih. Ini jadi kayak time bomb guys. Wah lihat, ini udah benar-benar berasa banget sih. Bagaimana satu pemain kembali tumbang di Rebellion Esports dan satu objektif turtle. Perfect turtle untuk Fnatic Onyx. Bahkan kembali adanya satu buah gerakan serangan diberikan oleh Rebellion membuat Rio harus kembali pulang dan Purple Buff jatuh di tangan seorang Kairi. Beda 3 level ngebuat akhirnya Fanny dari Rio tidak terasa dari segi damage outputnya. Suns berjalan dengan cukup nyantai di arah Purple Buff dengan mengetahui bahwa oke, Fanny-nya ini di level yang sama dengan Suns-nya. Yep. Berbandingannya dengan Kairi, 3 level difference-nya. Yang ngebuat Suns pun ya tadi nggak cukup khawatir gitu loh dengan pergerakan dari Fanny, bahkan nggak cuma Suns. Kalau Suns yang kasarnya tipis saja masih bisa nyantai, apalagi dengan Keyboy, cewek dan juga Lutfi. Yang dimana mereka punya damage dan punya cara untuk memulihkan HP mereka. Nah itu dia nih, ini udah mulai membuat teman-teman Rebellion Esports semakin tersudut. 3 outer daratnya tuh udah diamankan oleh Fnatic Onyx loh. Even dari segi gold aja ini kalah sama Edith loh. Asli. Dari Fanny-nya beda 800, sorry iya 800 lah. 800 ya, ini benar-benar dibuat tidak berkutik. Bagaimana Fnatic Onyx kembali menghantui pergerakan dari Rebellion Esports. Orange buff diamankan. Lagi-lagi ada satu buah lantern flare yang dioptimalkan dengan area power. Dan Flicker Mirror Fury Killing Spree berhasil diamankan oleh Gilak Suns. Dan bahkan Rio masih bisa mundur dan Audi TZ di kali kedua berhasil menyelamatkan nyawa. Namun tidak dengan Cars dan juga Matt. 2 pemain tumbang untuk nothing. Tertarik dengan adanya lantern flare ngebuat akhirnya Cars pun harus ditumbangkan. Dan bahkan dari segi pasif turretnya pun ini dipecahkan 2 untuk di arah top dan juga di arah mid lane-nya. Bahkan even untuk Keyboy pun yang masuk ke dalam turret, dia sangat berani untuk menawarkan nyawanya. Even tumbang pun, 3 nyawa player bisa didapatkan dari Rebellion Esports untuk Fnatic Onyx. Wah, lagi-lagi mereka terstir gak sih ini bisa dibilang ya. Kita Sangat bicara soal terstir. Rebellion ini kembali ya mereka harus mengalami bagaimana mereka ada di posisi yang menerima demi menerima serangan tanpa ada kesempatan untuk melakukan counter setup. Bahkan setup dari Audit Z aja terbatas. Beberapa kali kita lihat wall charge atau flicker itu digunakan untuk defense loh Ji. Makanya aku suka banget dengan Fnatic Onyx yang sekarang tuh lebih ke arah go with the flow, tapi bukan flow dari mereka. Flow-nya itu dari Ini sifatnya. Suns bener-bener gila. Iya. Suns dia sendirian loh, like literally sendirian ada di area garda depan. Nyaris ditumbangkan oleh Rio, tapi ya Rio dengan banyaknya power yang keluar dari Fnatic Onyx untuk dirinya, dia sulit juga untuk mengeksekusi Suns. Ih, bahkan lihat tuh dari segi Blood Wings ditambah lagi dengan power dari Lord ya, Suns pun nggak terasa terkena yang namanya Astral Meteor datang dari Novaria gitu loh. Yang aku suka adalah Fnatic Onyx bermain dengan sesuai temponya gameplay. Kalau nggak ada Lord, mereka mainnya nge-push nyantai. Mereka nggak ada tuh invasi yang bener-bener dalam banget sampai ke dalam turret. Kecuali tadi momennya pas banget ada Keyboard. Asli sih. Kalaupun emang nggak ada, ya udah balik kemana? Jungle. Sambil nunggu ke arah Lordnya. Ini permainan sabar dan disiplin banget
yang datang dari Onyx. Iya, repetitive move yang justru memang ini menguntungkan Fnatic Onyx sangat, bahkan karena memang mereka berada di posisi yang memimpin, dan bahkan kalau kita lihat dari Suns ini sosok mid lane yang terus berani berada di area lini pertahanan depan yang memiliki Fnatic Onyx, mengawal karya Lord yang sudah mereka dapatkan, sedangkan Rebellion Esports akan coba untuk mulai memberikan satu buah pertahanan, tapi damage yang diberikan dari seorang Matt mampu untuk menumbangkan karya Lutfi, dibayar juga oleh sosok cewek. Bagaimana dua pemain dari Rebellion Esports tumbang begitu saja dan base-nya sudah kembali terekspos, dan Kim yang kedua diamankan oleh teman-teman dari Fnatic Onyx. Clean sweep for sure. Cukup